Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kita ulang sedikit lah. Hikayatun, ini satu hikayah. Berkata Asim kepada Hatimul Asam. Ujar Asim, bagaimana engkau membaguskan salatmu? Jawab Hatim, apabila hampir waktu salat, aku membaguskan wuduku. Lalu berdiri aku di atas sajadah, dan sebelum takbir aku melihat dengan hatiku akan Ka'bah di depanku. Nah, jadi Ka'bah di hadapan, dan malakul maut Israel itu di belakangku. Jadi di belakang rasa Israel lah, jangan kawan Israel lah rasa itu nah itu Israel. Jadi di hadapan Ka'bah, kemudian umrah haji berdataan. Nah, jadi di hadapan rasa Ka'bah, kemudian di belakang rasa malakul maut, apalagi dirasakan sembahyang tuh sembahyang terakhir mau tuh husuk. Dan di belakangku deh, dan surga di kananku, rasakan surga di kanan, dan neraka di kiriku. Nggih, anu ashabul yamin dengan ashabus shimal, dan siratal mustaqim di kakiku. Nah, ingin situ ke semalam. Nah, ya nggih. Kemudian sambungannya, dan rahmat Allah Ta'ala di atas kepalaku. Nah, jadi rasakan rahmat Allah itu di atas kepala. Karena di dalam kitab Marakil Ubudiyah, as-sama mahalur rahmah. Langit itu adalah tempat rahmat. Langit itu tempat rahmat. Nah, dinta. Kita kada mungkin menurunkan rahmat kecuali rahmat itu dijurak. Kalau orang buah itu kan dijurak. Apa jujurak rahmat? Jujurak rahmat adalah amal saleh. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Mudahan kita berbuat ihsan, mudahan kita berbuat baik untuk diri, keluarga, ya kah? Untuk umatnya Nabi Muhammad. Terserah aja ihsan dengan ilmu, ihsan dengan tenaga, ihsan dengan pikiran, ihsan dengan duit. Nah, itu ihsan namanya. Jadi kita kada mungkin rahmat itu turun mun kadada sesuatu yang kita naik akan ke langit. Amal itu naik, rahmat itu turun, ya kah? Tanazzalur rahmah jar. Turun rahmat. Nah, berarti rahmat datang di mana? Rahmat Allah datang di atas. Jadi rasakan sembahyang itu rahmat di atas kepala. Kan? Di hadapan surga, di hadapan Ka'bah, di belakang malakul maut, di kanan surga, di kiri neraka, di batis siratal mustaqim, di atas kepala rahmat Allah. Ada ulama rahmat itu artinya dua. Rahmat Allah itu artinya dua. Yang pertama, ada rahmat itu diartii secara makam takhliyah. Makam takhliyah itu maknanya meninggalkan. Nah, apa arti rahmat secara makam takhliyah? Artinya tarku ukubati man yastahiquhu. Meninggalkan menyiksa seseorang yang berhak itu seseorang mendapat siksa. Kita ini orang awam, nabi kada, wali kada, ya kah? Maksum kada, mahfuz kada, ya kah? Nah,
kita mengakui kita pasti ada diisi dosa. Nggih, mudahan dosa kita diampuni Allah. Nah, jadi bukan berkat sembahyang 5 waktu tuh nah Tuhan kada jadi. Nah, kada jadi itu ngarannya rahmat. Kada jadi tarkul ukubah, tarkul intiqam, ya kah, tarkul gadab. Kada jadi sarik. Sebenarnya kita ini patut disariki Tuhan. Mata katuju mah itihin ang kada bagus, muntung katuju nyambati urang, ya kah? Talinga katuju mendengarin nang kada bagus. Belum lagi nang di dalam hati nih, nang ria, ujub, sum'ah. Kita nih patut kada disariki, patut disariki. Cuma ternyata Tuhan kasih sayang. Jadi rahmat itu apa? Rahmat itu tarku uqubatiman yastahiquha. Tarkul intiqam, tarkul gadab. Nah, dia namanya rahmat Allah, makamnya makam takhliyah. Takhliyah itu bebersih gitu. Baitul Khala aja. Baitul Khala itu kan WC. Kalau kita menyambat tempat istinja itu kan bebersih. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita orang awam ini banyak dosa. Cuma mudah-mudahan berkat menggawi sambayang nang 5 waktu, mudah-mudahan Tuhan kada menghukum kita. Amin ya Allah. Nah, itu satu dululah. Nomor 2 belang. Yang kedua ada rahmat Allah, makamnya makam tahliyah, hapuang. Tahliyah tadi tahliyah. Ini tahliyah. Ini tulisannya sama. Cuma bedanya mu'jamah dengan muhmalah. Betitik lawan kada betitik. Hak bakahak lawan hak puang. Tahliyah dengan tahliyah. Kalau tahliyah apa guru? Nah, dengarkan ulang. Rahmat itu secara makam tahliyah artinya iradatul khair li ahlihi. Iradatul khair li ahlihi artinya menghendaki kebaikan lawan orang nang ahli kebaikan. Mudahan kita termasuk ahli kebaikan, amin. Sembahyang itu kan ahlul kebaikan gitu tak. Nah, jadi Tuhan kan datang kebaikan, Tuhan banyak khair tuh banyak gitu tak. Dengan sembahyang mudahan rezeki kita dimurahkan Tuhan. Dengan sembahyang mudahan anak cucu kita beuntung-beuntung. Dengan berkat sembahyang mudahan segala hajat dikabulkan Tuhan. Itu ngarannya iradatul khair, tahliyah tadi. Baikan Tuhan tuh lah, baikan Tuhan. Gitu tak. Ulun melihat di dalam tafsir, nggih cobaan kena pian cari pundukan nggih tafsir tafsir Quran surah At-Taubah ayat 71. Nggih, Qurannya ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mudahan kita dapat rahmat Allah. Ulaika bermula mereka yang mengerjakan sembahyang. Kitab kita nih sekali belajar lagi tamat so insyaallah. Imbah malam ini sekali pertemuan lagi insyaallah tamat. Adinta. Jadi karena kitab hanyar insyaallah. Adinta. Mudahan berkah kitab kita, amin. Adinta. Jadi ini kitab sembahyang nih, Asrarus Shalah. Nah, jadi ulaika bermula mereka yang mengerjakan sembahyang rahimayarhamu sayarhamuhumullah, selagi memberi rahmat akan mereka orang nang sembahyang oleh Allah. Kalimatnya kalimat sin itu litanpis, zamanon istiqbal qarib, masa akan datang yang dekat. Nah, dinta. Jadi Allah pasti memberi rahmat. Innallaha azizun hakim. Nah, ternyata di dalam tafsir Allah memberi rahmat itu piham sati mawadia. Rahmat Allah tuh kena Tuhan bagi 5 tempat.
Nah, di 5 tempat kena dibagi Tuhan. Kita berhajat lawan Allah. Inta nahnu nahtaju ila rahmatillah. Apalagi di 5 tempat ini nah. Nomor 1, al mautu, ketika mati. Kalau mati itu buuntungnya seberitaan naik mati. Karena kullu nafsin jaikatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Kayak apa aja alimnya mati. Kayak apa sugihnya mati. Seberitaan mati. Ya kalau kayak apa lamak awak mati. Apalagi sugih kada, alim kada. Ya kalau jadi kita ini pasti mati. Nah, cuma yang kita hajati ketika mati, mudahan rahmat Allah turun ketika mati. Apa yang kita hajati lawan Tuhan? Mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan mati su'ul khatimah. Mudahan mati membawa iman. Amin. Mudahan mati rahatan beribadah. Itu mudahan. Ini mudahan mati rahatan nutut ilmu. Hamai kalau pian punya mengaji malam Rebu, niatakan punya istiqomah sampai ke mati. Istiqomah kita sampai ke mati. Pak amal kada sudah ketujuh beda dengar berang. Ya Allah, berapa juz kurang Quran? Angkat tangan bang. Ya Allah bentang berapa rakaat gerang malam bangun. Ayo pang. Kita bersedekah sehari berapa juta? Berapa ratus ribu? Jumat aja cilingan lalu di Cilinge. Ngarannya kan cilingan. Nah, dinta. Jadi oleh karena itu kita mengharap lawan Tuhan berkat sembahyang 5 waktu kaina mudah-mudahan kita ketika mati dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Mudahan mati husnul khatimah. 1 tempat. Kita pasti berhajat. Kalau mati-mati berdasaan. Cuma kita ada nang husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ketika kita berhajat dengan rahmat Allah ketika mati, maka mati kita husnul khatimah. Nomor 2, mawadi yang kedua, kita pasti berhajat lawan rahmat Tuhan. Nang ulaika sayarhamuhumullah tak? Nomor 2, wal qabri, ketika dikubur. Seberataan pasti dikubur. Guru ditaguk buaya, guru tetap dikubur. Anu parut buaya. Anu guru dibakar orang, disolokot orang. Nang pesawat terbang meledak toh. Atau bebuhan Hindu kata. Anu yang diselokot. Nah pengarahnya tak ngabin. Nah gitu. Jadi abu inya sekalipun inya kada bakubur, cuma tetap anu masuk darul barzah. Darul barzah itu buuntungnya roh itu kaina tetap diganti Tuhan. Anu jasadnya. Jadi jasad itu tetap diganti, lawan apa Tuhan mengganti wallahu alam, cuma roh itu tetap dimasukkan Tuhan lawan jismun jadid itu nah. Di situ kena marabbuka wa man nabiyuka. Nah, tetap dibulikakan Tuhan. Gitu ta. Berapa sudah? 2 kubur. Nah, kubur ini ada raudhah min riyadil jannah, ada hufrah min hufarin niran. Ada satu kebun dari kebun surga, ada lubang daripada api neraka. Mudahan rahmat masuk ke kubur. Mudahan rahmat masuk ke kubur. Munya rahmat masuk ke kubur, insya Allah kubur kita pasti raudhah min riyadil jannah. Berhajat kada kita lawan rahmat Tuhan. Berhajat mati berhajat lawan rahmat Allah, mudahan husnul khatimah. Dikubur berhajat lawan rahmat Allah, mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Kada mau kada berhajat. Nah, yang ketiga wa mungkar wan nakir. Mungkar lawan nakir. Mungkar nakir ini kita pun berhajat lawan rahmat Allah.
Apa rahmatnya? Mudahan kita kawa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Dinta. Karena mun kada kawa menjawab, selesai sudah. Dicatok mungkar nangkir jadi limping buntungnya. Jadi limping tuh bangkam alahan pada nang cucu tungau dipirik uli satum. Nah, ditata. Berarti kita menghadapi mungkar nangkir pulang berhajat lawan rahmat Allah. Berapa sudah? 3. Yang keempat, mizan, garis miring hisab, timbang amal. Timbang amal. Amal itu buntungnya ada amal baik nang banyak, ada amal jahat nang banyak. Munya amal baik nang banyak, insya Allah ashabul yamin, surga. Munya amal jahat nang banyak, macangan ashabus shimal. Ini tata. Kita berhajat lawan rahmat Allah. Apa yo rahmat Allah? Mudahan dosa nang banyak, mudahan diampuni Tuhan. Mudahan amal ibadah sedikit, mudahan diterima Tuhan. Cocok sampai yang orang mati, yang paling penting Allahumma ghfir lahu lawan warhamhu. Takbir pertama Fatihah, Allahu Akbar. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Doa paling handap Allahumma ghfir lahu warhamhu. Handak sepanjang-panjang kada hafal. Adapun doa yang keempat Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina itu sunat. Kada kita baca itu kada apa-apa. Inta. Pian munya bisa berumrah berhaji. Takbir keempat tuh kayaknya imbah takbir ketiga keempat kayaknya imam tuh langsung salam. Munya bisa berumrah. Hanya takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kayaknya kada berdoa kayaknya. Nah, memang kita lihat di kitab-kitab fikih Syafi'i, takbir keempat wajib, doa di takbir keempat sunat. Takbir ketiga wajib, doa di takbir ketiga wajib. Jadi mudah-mudahan dosa yang banyak diampuni, mudahan ibadah sedikit mudahan diterima. Pasti kita berhajat lawan rahmat Allah. Berapa sudah? 4 yang terakhir. Yang terakhir ini penentuan. Napa yuk? Siratal mustaqim. Kita pasti berhajat lawan Allah. Seandainya kada ada rahmat Allah selesai. Kita gugur di jembatan. Apa di bawah jembatan lain sungai? Ya Allah, sungai ulin. Di bawahnya banyak irigasi. Nah, minta. Ada api neraka buntungnya. Itu api neraka di bawah nang siratal mustaqim itu. Nah, berhajat kita lawan. Jadi kita mati berhajat lawan rahmat Allah. Mudahan husnul khatimah. Nggih, dikubur kita berhajat lawan rahmat Allah. Mudahan raudah min riyadil jannah. Menghadapi mungkar nangkir kita berhajat lawan rahmat Allah. Nggih. Mudahan mungkar nangkir lembut menakuni kita. Kita kawa menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Yang keempat, mizan hisab. Mudahan dosa kita nang banyak diampuni Tuhan. Mudahan ibadah sedikit mudahan diterima Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak hasanah daripada sayyi'ah. Kita berhajat lawan rahmat Allah. Ya kah? Yang terakhir, yang kelima, ketika kita di jembatan siratal mustaqim pun kita berhajat lawan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita menyeberang ke surga insyaallah. Amin. Ini disebut namanya aqabatul khamsi namanya. Lain af'alul hamsah, lain asmaul hamsah, namanya aqabah. Aqabat. Aqabatun aqabatani aqabat. Aqabah itu gunung-gunungan, rintangan, pos-pos. Ini pasti dihayau oleh kita. Siapa aja makhluk hidup hendak ke surga harus melewati nang 5. Mati, kubur, mungkar nangkir, mahsyar, garis miring, yaumul hisab, yaumul mizan, yang terakhir siratal mustaqim.
Nahnu nahtaju ila rahmatillah. Kita berhajat lawan rahmat Allah ketika kita mati. Kita berhajat lawan rahmat Allah ketika kita dikubur. Kita berhajat dengan rahmat Allah ketika mungkar nangkir. Kita berhajat lawan Allah di padang mahsyar. Kita berhajat lawan rahmat Allah di jembatan Siratal Mustaqim. Di surga tuh itu rahmat tulin gitu tak? Itu rahmat tulin gitu tak? Paham? Nah, hendak memperdapati nang 5 rahmat, jangan ditinggal nang 5. Paham? Jadi as-salamah fil aqabatil khamsi bisalawatil khamsi. Itu kaidahnya. Ulun ulang. Munya kawa itu yang kaidah itu yang digenali tulisannya. Munya perlu abis status malam ini. Paham ya kalau tentang? Ulun ulang betonglah. As-salamatu. Salamat tuh biasa gitu sudah. As-salamatu fil aqabatil khamsi. Keselamatan di dalam akabah yang 5. Mudahan mati selamat, dikubur selamat, mungkar nangkir selamat, di mahsyar selamat, Siratal Mustaqim selamat. Ini pasti beruntungnya. Kita naik pesawat aja berumrah. Ini makan nah, rahatan makan, ya kah? Rahatan makan. Sekalinya pesawat ya Allah bergoyang. Pian manon tenang bebuhan bidadari jan. Apa ngarannya? Pramugari. Nah, sahabat bidadari sudah. Pramugari itu kan nyembeduduk berjaraknya itu nah. Itu nah itu. Ayah. Tak keluar Yasin. Terbaca ayat kursi. Kada wujudan. Imbah itu kada nyaman lagi makan. Asli kada makan. Kada nyaman bang pak. Rasa gugur, rasa mati. Nyaman lah makan. Kada nyaman. Dinta ada serbujur. Ingat mati itu mah hilangkan selera makan. Cocok di rumah sakit tuh ada surat kabar, ada TV. Ya Allah supaya diilangi orang, supaya jangan ingat mati tuh. Jadi kalau makan gencang-gencang, itu tanya mau nyam gencang aja makan salah kada mati. Intinya tak makan gencang, jangan makan gencang. Masih ingat mati pun kada mati. Asal ingat mati aja masih, kada mau mati kan? Ingat mati masih. Itu tenang ujar ala bio buntunglah. Wapil hadis, wapil khabar, man shalla salatal fajri. Siapa yang sembahyang subuh, man shalla salatal fajri, barang siapa sembahyang subuh, hana alaihi al mautu wa gissatuhu, maka Allah ringankan baginya oleh kematian dan pedihnya kematian. Sakit mati itu insya Allah kada berasa bagi orang yang sembahyang subuh. Sembahyang subuh amalannya insya Allah mati husnul khatimah. Berarti punya ada orang tertinggal sembahyang subuh, berarti khawatir matinya suul khatimah. Paham? Karena ujar ulun tadi as-salamah fil aqabatil khamsi itu bis salawatil khamsi. Selamat di dalam akabah yang 5 itu dengan sembahyang 5 waktu. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mati, kubur, mungkar nangkir, mahsyar, Siratal Mustaqim. Jadi yang 5 ini punya hendak selamat gawi nang 5. Paham? Nang 5 ini nah hendak selamat gawi nang 5. Inta. Jadi as-salamah fil aqabatil khamsi pakai bisalawatil khamsi dengan sembahyang 5 jua. Nah, jadi nomor 1 dulu. Siapa sembahyang subuh maka ringan baginya kematian.
dan pedihnya kematian. Satu, waman sholatal zuhri, siapa yang sembahyang zuhur, hana alaihil qabru wa dimmatuhu, maka ringan atasnya siman, ulih kubur dan gapitan kubur. Mau jadi gapit pian, hancur tulang. Hari ini ulun tadi ziarah ke Pagatan, kayaknya kubah di Pagatan tuh dibagusakan orang, pinta. Jadi ulun ada melihat kubur sebelah sana berjerejak galam, sebelah sana iya juga. Oh sekalinya entah beberapa hari yang lewat, bulan minggu yang lewat, itu ternyata gara-gara umbak ganal kubur tuh terbongkar. Ada nang tulang-tulang tuh larut ke nah cuma ada di Pagatan itu para kubah itu nang jasadnya kada hancur. Yang cerita tadi tukang jaga kubur tadi sin berkisah. Insya Allah sikah sih den. Habarnya tuh insya Allah bujur ya tanah. Karena si den orang sita. Mudahan jangan hancur di kubur. Amin ya Allah. Mau jadi kapitnya ramuk hancur. Jadi kubur tuh buntungnya kayak mama, karena kita ini kan asalnya tanah. Kubur tuh kan tanah. Ya Allah, minat turab, alat turab, ilat turab. Hidup ini 3 kali ya, dari tanah, di atas tanah, kembali ke tanah. Min, ala, ila. Min itu kan dari, ala di atas, ila bulikam. Min turab, ala turab, ila turab. Dari tanah, di atas tanah, bulik ke tanah. Selesai. Ini mudahan istiqomah sama ini nah. Paham kah kada paham kah? Tak amalakan kah kada kah? Cuma mudahan ma'amalakan, mudahan paham. Punya paham kan rami juga mengaji. Ya karena mun kada paham ya nang tahirik najar. Rijet. Bangun sudah. Dinta pahamela. Dinta kemudian istiqomah kita. Barangai kita hidup nih laki bini gin kada sakubur. Beda sanak kada sakubur. Pahamai kalau bentang. Hidup nih siapa gencang makan itu nang kanyang. Hidup nih siapa gencang makan itu nang kanyang. Bini gencang, bini kan nang kanyang. Laki gencang, laki kanyang. Hidup kada sakubur. Karena kada boleh juga sakubur, kecuali corona. Kebanyakan mati paksa air itu nah. Tidak ada kaluangan orang, pada disusun orang gitu. Nah itu teh. Sudahlah zuhur sudah. Nomor 3. Waman sholatal asri, siapa yang sembahyang asar, hana alaihi su'alu mungkar wa nakir, maka ringan atasnya pertanyaan munkar dengan nakir, wa haibatuhu, dan haibah munkar nakir. Munkar nakir itu lembut. Ya kak, rupanya bungas. Itu tak. Insya Allah kita mudah menjawab. Nah itu tak. Napa tuh amalannya? Asar. Jangan kada beasar. Pian punya kada beasar, kena ngalih kena dikubur lawan mungkar nangkir. Nah itu tak. Asar sudah. Nomor 4. Waman salatal maghrib, siapa sembahyang maghrib, hana alaihil mizan wa khifatuhu, maka ringan atasnya ulih timbang amal dan ringannya itu mizan. Mudahan amal salih kita barat, amin. Tuhan tuh untungnya hendak memberitakan tuh sutil, bahasa Martapura sutil, gampang. Ya kalau gampang. Biar sedikit amalnya,
Punya Tuhan hendak menghendaki barat, melacong nang banyak nang sebelah kiri tuh. Pinta. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara kartasnya andak Tuhan di decing hasanah, di sebelah banyak banget dosa. Tuhan mahnya Tuhan. Sarah kuai gitu memberati. Andak la ilaha Muhammadur Rasulullah aja melacong di sebelah. Mudahan kita ngintuh. Amin. Rahmat kada buntang. Rahmat buntung rahmat ngarannya. Nah, kemudian kita dapat rahmat. Waman shalla, yang terakhir yang kelima, waman shalla salatal isya, siapa yang sembahyang isya. Nah kita hadap nih isya nih. Hana alaihi siratu nggih wadikatuhu, maka ringan atasnya siratal mustaqim dan tajamnya siratal mustaqim. Diqah dakik, tipis. Nah ditata. Jadi oleh karena itu kita berhajat lawan rahmat Allah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 71. Siapa ulaika? Orang yang mengerja zuhur, orang yang mengerja asar, orang yang mengerja maghrib, orang yang mengerja isya, orang yang mengerja sembahyang subuh. Insya Allah mati husnul khatimah. Insya Allah dikubur raudhah min riyadil jannah. Insya Allah kita mampu menjawab mungkar nangkir. Insya Allah di padang mahsyar dosa banyak diampuni Tuhan, ibadah sedikit diterima Tuhan. Insya Allah di siratal mustaqim kawa menyubarang ke surga Allah insya Allah. Amin. Insyaallah. Surga aja beratan insyaallah. Insyaallah surga aja beratan. Kita yakin imbah dunia ini ada akhirat. Dan di akhirat kita yakin ada surga, ada neraka. Inta. Karena kayak ini pulang nah, berkumpulan kena nah. Nah, inta amin insyaallah. Itu yang kita harap. Nah, kita sambung lagi. Dan Allah Ta'ala di hatiku pulang. Nah, di hati. Ini kita keliling nih dah. Kita tinggal hati aja lagi. Ya Allah, di hadapan ulun minta ulang nasa berdataan. Di hadapan kita napa? Ka'bah. Di belakang nyaringilah. Di hadapan Ka'bah. Di belakang Malakul Maut. Sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Di batis siratal mustaqim, di kepala rahmat Allah. Keenamnya lah jihatus siti. Nah di hati kita Allah mudah-mudahan amin. Mudah dituli wa aqimis shalah lidzikri. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa akim itu kan anta, di dalam antanya anta Nabi Musa. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sembahyang Musa termasuk kita umatnya Nabi Muhammad. Lidzikri aljar wal majrur li tahsis, berarti sembahyang itu tempat, waktu, sarana khusus untuk mengingat Allah. Kita di luar sembahyang sudah macam-macam nang diingat nang di si dunia ini nah. Nah mudah-mudahan ketika Allahu Akbar, mudahan ditolongi ingat Allah. Amin ya Allah. Nah itu penting tak. Kita mah ingat nahu aja makruh buntung mah ingat babul haid aja makruh. Ya Allah, apalagi mah ingat duit, apalagi mah ingat anak kecil. Umpama jadi juakah berdatang tahun ini. Nah, rinta ngintu digenang. Rinta nyemunya ada jodoh buntungnya kada ke mana. Munya kada ada jodoh di Sermalayang. Iya kalau kadang kali kada berpikir sama itu. Hidup itu santai-santai aja. Cuma sambil berusaha ingat kan. Nah, dinta jadi mudahan di hati kita ada orang bahari ma fi qalbi illallah. Maknya manapi ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku illa apa? Illa ada Allah, kecuali Allah.
Mudahan kita ditulungi. Ma fi qalbi illallah. Ma fi qalbi illallah. Sebutin lagi. Jangan rekan ulan. Urang bahari wa ma indi illallah. Aku tidak ada mempunyai kecuali yang kupunyai, sebutin aja Allah. Aku tidak bisa apa-apa. Disana tidak bisa apa-apa. Ya Allah, minta bisi rumah pinjaman. Kita ini babul i'arah, isti'arah. Kita ini pinjam dan dipinjami aja. Itu tak. Sepatu kuda jar, lawang rumah, lawang musala, sepatu kuda, pelana kuda. Kata-kata pelana kuda tuh kayaknya kuda itu diisi apa? Diisi pelana, diisi sepatu. Pertanyaan ulun, sepatu kuda tuh milik kuda atau milik ampun kuda? Ulun ulangi. Berpikirlah supaya kuat jantung nah. Jangan bawa guring, lemah jantung. Coba berpikir. Kuda tuh nah, pian bisi kuda. Kita tukarakan sepatu kuda. Kita bisi kuda, kita tukarakan pelana kuda. Musrajan. Nah, ya kah? Rakibtul parasa musrajan. Musrajan itu nang diduduki itu nah. Pelana kalau ngarannya. Nah, pertanyaan ulun, nggih, sepatu kuda tuh milik kuda atau milik ampun kuda? Memang sambetannya sepatu kuda, sambetannya pelana kuda, kan sambetannya. Cuma ampunnya ampun siapa? Kan yang menukar ampun kuda. Kada menukar. Kalau kuda ke pasar buat duit. Sudah paham? Lalu dipurukakan oleh si ampun kuda besepatu kuda. Pertanyaan ulun, sepatu tuh ampun kuda atau ampun-ampunnya kuda? Ampun-ampunnya. Ampun kuda atau ampun-ampunnya kuda? Ayo bang. Ampunnya kuda. Bujur. Mudahan jangan merasa memiliki. Amin. Seberataan milik Tuhan. Milik Tuhan. Jendila berumah, ngarannya kan jendila rumah, lawang rumah. Ya Allah, kayaknya rumah diisi jendila, kayaknya rumah diisi lawang. Padahal rumah lawan lawang-lawangnya tuh ampun siapa? Ampunnya. Ampunnya rumah. Sudah paham? Kita ini pinjaman berataan buntungnya. Harta nyawa kita pinjaman. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna, bahwasanya kita lillah, lamnya lam lil milik. Kita ini milik Allah. Punya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Ambil orang. Mudahan siapa yang umur. Ya kan? Nah, jadi seberataan milik Allah. Jadi punya seberataan milik Allah berarti kita kada beisi. Jadi nang kita isi ya siapa nang beisi? Allah aja. Ma indi. Hal indak saat lihat ada diisi jam tangan. Naam, indi saat lihat. Itu bahasa Arab. Hal indaka minzor, ada bikisi kacamata. Naam, indi minzor. Ulun punya kacamata. Orang nang ahli tasawuf pandang hakikat, bukan pandang zahir lah. Kalau pandang zahir kan sepatu kuda tadi. Minta ma indi ilallah. Tidak ada di sisiku kecuali Allah. Gitu tak. Ibaratnya budak, ibaratnya hamba, kayak apa aja begawi, hasil gawian itu bukan milik si hamba, milik Tuhan. Berarti si hamba itu tak punya milik, kecuali si hamba itu yang dimilikinya satu aja, patuanan. Mudahan paham sama itu. Melajari sembahyang husuk nah.
Apa kita mengganang duit? Duit itu bukan milik kita. Apa mengganang duit? Duit itu pinjaman Tuhan. Apa mengganang anak bini? Anak bini itu milik Allah, bukan kita ini pinjaman. Jadi punya Allahu Akbar, hilang akan pemilik. Yang ada milik itu satu, Allah aja. Kemudian ditolongi mulai isani husona. Gitu tak. Membayangkan Ka'bah di hadapan kawah kita insya Allah. Apalagi sahabat umrah. Nah, rasa di hadapan aja. Karena basirah itu lebih tajam daripada basar. Kalau basar kan biji mata. Maunya bulik sudah ke sini, tinggal akan Makkah dan melihat lagi mata nih dengan Baitullah. Cuma si hati ini masih mampu memandang Baitullah. Karena basirah pakai ya lawan ta. Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Ya kalau mata ini punya sudah terdinding nih selesai nah. Dan melihat lagi nanti di sebelah sana. Cuma hati kawam maiti orang sebelah sana. Nah, kawam memandang lo di luar sana. Nah, sambil membuka HP nah. Yeah. Nah, menyimpan sudah. Nah, melihat. Nah, sambil mengutuk mie nah. Nah, minum. Nah, hati ini kawa melihat. Basirah namanya. Kita gen kawa bulikan, coba kita bulikan masing-masing ke kampung nah. Coba bawa bijen. Bulikan nah. Hati ini lebih tajam daripada mata ini. Kalau mata ini punya sudah terdinding selesai. Jadi kalau kita sembahyang, hati ini memandang rasa di hadapan Ka'bah, kawa mas ya. Rasa surga, rasa cuma ingat Allah di nang barat nah. Nanang mapi kalbi ilallah ma indi ilallah, cuma mudahan ditolong. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudahan ditolong. Amin. Nadinta. Dan aku sangka ini akhir salatku, dan aku menyangka ini akhir sembahyang ujar si Hatim. Lalu aku bertakbir dengan ihsan, dan kiraat dengan tafakur, dan rukuk dengan tawadhu, dan sujud dengan tadarru', dan duduk dengan sempurna, dan tasyahud atas raja yakni mengharap Allah, dan salam dengan ikhlas, dan aku berdiri selesai salat antara khauf dengan raja. Bahkan ulun lihat di dalam kitab hampir-hampir setiap kali tuntung beribadah tanamkan khauf dengan raja. Kita melihat di dalam kitab Ihya ketika selesai bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna. Mudahan sampai ke Ramadan. Mudahan Rajab berberkah. Mudahan Sya'ban berberkah. Mudahan sampai ke Ramadan. Tuntung Ramadan. Hasan Basri ini lalu nggih sekalinya tadapati orang nang kumpul-kumpul tetawaan gitu para Ki Hasan Basri. Uji Hasan Basri ikam jakanya melihat amal ibadah ikam, tarawih ikam, puasa ikam, tadarus Al-Quran ikam, kada diterima Allah ikam hari ini kada mungkin tertawa. Sini mau ulah khauf, kada mungkin ikam tertawa. Nah, ikam patut tertawa. Ikam nyatalah ibadah diterima. Inta berarti kita guru nangisan aja lah, jangan aja juga. Inta ulikan itu kan ada raja. Jadi ada raja, ada khauf, ada harapan, ada terasa takut. Nyebu untungnya sama ini. Raja seperti gas, khauf seperti rem. Paham? Ya Allah. Khauf itu gas, khauf itu rem, sedangkan raja itu gas. Motor tuh kayak apa aja pasti ada rem lawan gas. Biar metik motornya,
apalagi manual tahu juga dimitik ya kalau bantang kada kopling lagi. Nah dintekan buntungnya Masya Allah tetap ada raja lawan khauf. Jadi tuntung sembahyang ada raja ada khauf. Takutan kalau kau sembahyang kita kada diterima Allah. Cuma kita harap ganal mudahan ibadah kita diterima Allah. Jadi menyumbungakan sembahyang kada, menyumbungakan umrah kada, menyumbungakan haji kada, menyumbungakan penyadakah kada juga kalau kok kada diterima. Paham? Raja itu penting, khauf itu penting. Itu tak. Jadi penting, keduanya penting. Nah dia tak. Karena punya rem aja tunggal. Kada mau jalan, gas aja tunggal. Merujuk orang, meranjah orang. Kada bawa kada main khauf dengan raja itu kada mau nya harus keduanya jalan. Apabila khauf, apabila raja ini harus main ini. Jadi tuntung ibadah adabnya sama itu. Lalu berkata Asim, wahai Hatim, seperti itu salat engkau. Jawab Hatim, seperti itu salatku sejak 30 tahun yang lewat. Masya Allah. Rupanya imbah mengaji lawan Sakik Al-Balkhi, Sidin diberi Tuhan ilmu pembersih hati, ilmu nafi namanya, ilmu hikmah namanya. Maka menangislah Asim dan berkata aku tiada pernah Asim juga kan Asim betakon. Maka menangislah Asim Al-Khayyat nang tukang jahit dan berkata aku tiada pernah sholat seperti itu sama sekali. Nah kita berdoa malam ini mudah-mudahan sembahyang kita mudahan dibagusakan Tuhan sambil berusaha. Paling kita orang awam nih sama ini berang napa nang dibaca dengarakan ke hati, iringi di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga di hati. Pahamela artinya sudah kada tahu bacaan tuh diiringi subhana rabbiyal a'la dalam hati subhana rabbiyal a'la. Mudahan khusyuk kita sama itu barang. Amin. Kemudian khatimatul kitab. Nah insyaallah sekali belajar lagi kita tamat. Insyaallah kita kitab hanyar kena ulun cariakan apa kitab sambungannya. Nah dintulah cuma ulun kepingin kita belajar tetap masalah ilmu hati insyaallah. Mudahan hati ini bersih. Hati bersih. Jangan merasa mulia pada orang. Lah, mudahan hati kita sama itu. Amin. Al-Fatihah.